sini akhirnya. Ya. Oke, kita hari ini akan masuk pada patologi ya, yaitu kelainan pada yang terjadi pada tubuh manusia. Monggo dari kalian mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu hasil dari membuat mind map tersebut yang sebelumnya sudah kalian buat ya. Mungkin dari kalian ada beberapa hal yang ingin kalian sampaikan, ada yang ingin kalian tanyakan, monggo silahkan. Jadi sebenarnya pada saat kalian memetakan ya, kalian membuat suatu peta yang saya minta, mind map yang saya minta itu kalian memetakan dari sesi 1 sampai dengan sesi 2. Jadi semua sistem ini kalian sebenarnya diminta untuk mencari kelainan-kelainan seperti apa yang terjadi pada tubuh manusia. Jadi ada sistem peredaran darahnya, ada sistem pernapasannya, dan sistem yang terakhir itu adalah sistem saraf ya, sistem saraf pusat. Jadi memang setiap sistem itu pasti akan terjadi, jangan bilang pasti ya, biasanya akan terjadi kadang-kadang itu akan terjadi yang namanya suatu kelainan. Jadi kelainan ini bisa saja terjadi karena bawaan, karena gen, dan juga ada yang terjadi itu karena kebiasaannya kita. Jadi memang kebiasaan kita buruk sehingga akhirnya ya berdampak pada tubuh kita. Jadi kita tidak menjaga baik-baik tubuh kita, maka akhirnya terjadilah suatu kelainan. Ya terjadilah suatu kelainan pada tubuh kita. Contohnya di kesehariannya kalian sering belajar ya. Semoga kalian sering belajar ya, Amin, karena kalian masih pelajar. Jadi kalian baca buku, apalagi sekarang kan zamannya memang kita menggunakan gadget. Jadi kalian pasti hampir waktu kalian dalam sehari itu pasti kalian bertatapan dengan yang namanya gadget. Nah, pada saat kalian menggunakan gadget, di sini kalian tidak akan sadar. Kalian tidak akan sadar mengenai postur tubuh kalian pada saat kalian menggunakan gadget tersebut, atau kalian menggunakan gadget gitu ya, baca berita menggunakan HP dan lain sebagainya. Jadi kalian ngerjain tugas menggunakan laptop itu kalian tidak akan menyadari, kadang karena sudah terbiasa gitu ya, karena sudah terbiasa dengan postur tubuh yang seperti itu. Maka ini akan berdampak buruk ya. Pertama, kita akan biasa saja. Biasa saja, kita tidak merasakan ada suatu keluhan, tidak merasa sakit, tidak merasa cepat capek dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan ini ada suatu akumulasi. Nah, ini sebenarnya contoh yang saya berikan ini berhubungan dengan sistem rangka, sistem rangka dan otot. Di mana kalau kalian perhatikan, pasti kalian pernah lihat ya, ada beberapa postur tubuh atau tulang belakang itu yang ada suatu kelainan, ada suatu yang bengkok. Ya. Nah itu juga salah satunya selain diakibatkan karena genetik memang ada bawaan, itu salah satunya disebabkan oleh kebiasaan. Kalau kalian bandingkan, kalau kalian perhatikan, saya pernah baca suatu riset, gitu ya, suatu riset di mana anak-anak sekarang yang memang gadget itu kan sudah tidak asing lagi ya, semua orang pun juga akan menggunakan, dari yang usia muda sampai dengan usia tua itu akan menggunakan namanya gadget ini. Nah, karena anak-anak sekarang itu benar-benar aktif menggunakan gadget, ini postur tubuhnya ada suatu kelainan, ya, ada suatu postur tubuh yang tidak normal, di mana tulang belakangnya itu biasanya akan lebih maju gitu. Misalnya dia lebih maju karena sering lihat gadget terus ya, jadi ngeliatin gadget terus, jadi akhirnya kepalanya pun juga akan maju gitu ya, lehernya pun juga akan mengikutinya. Nah ini akan terjadi suatu kelainan akhirnya ya, jadi pada tulang tersebut bentuknya pun juga akan berubah. Dimana kan kalau postur normalnya kita tahu sendiri ya, kalau kita duduk tegak, tapi biasanya kan kalau kita nyamannya kan agak bungkuk gitu ya, agak bungkuk, nah itu juga tidak baik. Padahal pada saat kita duduk pun kita juga harus mengikuti dari lekuknya tulang belakang kita. Makanya sekarang kalau kalian perhatikan, banyak sekali kursi yang sender mengikuti bentuk tulang belakang kita. Jadi mencoba untuk mencari nyamannya dari postur tubuh kita. Bukan nyamannya kita ya. Jadi memang pada saat kita merasa nyaman, itu hanya ya sugesti kita ya. Jadi balik lagi ke sugesti. Padahal postur tubuh kita itu sebenarnya mengatakan bahwa itu tidak nyaman. Kita akan terasanya itu setelah terjadi akumulasi. Ya lama-kelamaan baru akan terasa. Nah di sini, jadi akan terjadi suatu kelainan. Jadi kalian
Kalau yang masih aktif ya, sangat aktif sekali ya. Kita sekarang memang aktif sekali menggunakan yang namanya gadget. Apalagi 3 tahun terakhir ini kita pasti akan sangat aktif menggunakan yang namanya gadget. Nah itu coba kalian biasakan. Kalian biasakan untuk posturnya tetap tegak. Nanti kalian bisa menemukan ya, kalau kalian cari-cari, itu banyak sekali artikel yang memberikan arahan kepada kita untuk bagaimana caranya, walaupun kita kerjanya duduk di depan laptop, tapi tetap posisinya itu normal. Dan posisinya itu bisa dikatakan tetap sehat. Jadi tetap memberikan rasa nyaman bagi kita. Di saat kita bisa merasa nyaman, maka kita akan bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi kalian pun juga tidak akan cepat lelah gitu ya, pada saat kalian belajar. Ya, kalian akan tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Nanti kalian bisa cari-cari. Tapi pada saat kalian ya memang kita kebanyakannya duduk ya, kita kebanyakan duduk, apalagi sekarang yang kebanyakan daring, semua tugas melalui online. Maka di sini kalian harus menyiasati. Jadi setiap berapa jam itu kalian harus melakukan istirahat. Ya, kalian harus melakukan yang namanya peregangan. Sehingga otot-otot tubuh kalian pun juga tidak akan tegang. Terutama otot mata. Ya, di saat otot mata kita push untuk melihat gadget terus ya, kita meminta untuk kerja terus otot mata kita, maka ini akan berdampak juga pada kesehatan mata kita. Makanya kalau kalian lihat ada beberapa kelainan ya, yang akhirnya rabun jauh maupun rabun dekat. Nah, itu juga terjadi karena kebiasaannya kita. Dan biasanya kalau rabun dekat itu faktor utamanya biasanya karena usia ya. Kalau setahu saya itu karena usia. Jadi semakin bertambah usia maka kita pasti akan melalui fase tersebut. Jadi kalau kalian matanya sekarang masih sehat, disayang-sayangilah ya mata kalian. Karena kalian tidak tahu betapa pentingnya mata ini. Jadi kalau kalian terlalu memforsirnya, ini juga akan berdampak pada kesehatan mata kalian. Nah kalau kalian sudah minus, ini mungkin kalian juga melakukan perawatan sehingga akhirnya tidak kalian tidak terlalu diforsir. Apalagi kalau kebiasaan kalian di mana baca ya, kalian scrolling internet, surfer internet, itu malam-malam mau tidur dengan posisi lampu mati, nah itu tidak baik. Karena itu akhirnya akan memaksa otot mata kita, sehingga akhirnya otot mata kita pun juga yang namanya lelah gitu ya. Bahkan kadang, mungkin kalian pernah mendengarkan beberapa kasus. Biasanya kasus ini sih terjadinya karena ada penyakit yang lain, seperti diabetes. Kalau diabetes itu gulanya tinggi, itu biasanya akan berpengaruh pada mata. Ya. Penglihatan kita pun juga akan kabur gitu ya. Jadi tidak setajam yang sebelum terkena penyakit diabetes tersebut. Atau mungkin ada juga kasus-kasus yang lainnya, dimana kalau kalian ada yang mengatakan bahwa di saat kalian mengangkat beban, mungkin kalian ada yang aktif nge-gym, terus mata kalian itu ada minus. Nah ini sangat disarankan untuk tidak terlalu sering mengangkat beban barbel gitu ya. Angkat beban itu jangan terlalu sering, karena di saat kita mengangkat beban terlalu berat, ini akan berpengaruh pada otot mata kita. Bahkan ada yang sarafnya itu sampai lepas. Nah ini bahaya, karena pada saat sarafnya lepas, beruntung kalau masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan. Kalau tidak, maka itu akan permanen. Maka kita akan buta permanen. Maka jagalah pola hidup kita. Kalau yang dari gen kan memang kita agak susah untuk mengontrolnya. Tapi kalau kebiasaan kan bisa kita atur sehingga akhirnya kita bisa terhindar dari penyakit kelainan tersebut. Nah ini nanti kita akan pelajari. Kalian akan pelajari di materi yang selanjutnya, di mata kuliah yang selanjutnya, bagaimana kalian menghilangkan suatu kebiasaan yang buruk tadi, sehingga tubuh kita pun juga akan tetap sehat. Nah, pada saat kita bekerja pun juga kita akan tetap merasa nyaman, sehingga kita akan betah untuk melakukan
melakukan pekerjaan tersebut. Nanti kalian akan pelajari. Kalian akan pelajari di mata kuliah selanjutnya. Jadi memang ini adalah basicnya saja ya, kalian basic yang harus kalian miliki, sehingga nantinya kalian pada saat belajar ke materi yang selanjutnya ini kalian juga ada gambaran, oh maksudnya seperti ini. Pada saat kalian mengukur beban kerja, kalian tahu bagaimana cara mengukur beban kerja dari mana, dari denyut jantung mereka ataupun dari konsumsi oksigen. Itu nanti kalian akan detailkan, kalian akan pelajari lebih detail pada mata kuliah yang selanjutnya. Oke, silakan kalau ada lagi yang disampaikan, monggo. Ini kalian bisa baca-baca, ini ada beberapa kelainan dan ada juga yang beberapa penyebab kelainan. Mungkin kalian pernah mendengar suatu cerita di mana pada saat kalian nanti mencari seorang pasangan, sangat disarankan kalian harus mencari tahu dulu ya. Ini pasti ya, kalian mencari tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Itu pasti kalian pernah mendengar. Kalian juga harus mencari tahu bagaimana rekam medis dari orang tersebut, kemudian juga dari orang tuanya, kakek neneknya, dan lain sebagainya, dari silsilahnya gitu ya. Itu kalian juga harus mencari tahu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kalian memang sudah tahu dan kalian siap dengan konsekuensinya, maka kalian bisa lanjut saja. Karena apa? Kenapa kalian harus mengetahui rekam medis dari keluarga pasangan kalian, calon pasangan kalian? Di sini karena calon pasangan kalian pun itu juga sudah membawa gennya. Ya. Kalian sudah membawa gen, istilahnya membawa carrier, ya. Orang tersebut itu akan menjadi seorang carrier. Jadi sudah membawa, kasarnya membawa penyakit tersebut, membawa kelainan tersebut. Sehingga pada saat kalian yang sehat, jadi kalian juga tidak memiliki background dari orang tua, kakek nenek kalian, tidak ada memiliki penyakit yang parah. Tapi di saat kalian bertemu dengan carrier, maka peluangnya pun juga tetap ada. Ya, tetap ada untuk munculnya kelainan tersebut. Makanya dia mengatakan bahwa di saat kalian mencari pasangan kalian juga cari tahu mengenai rekam medis dari orang tersebut, sehingga kalian akan mengetahui bagaimana nantinya keturunan kalian, kemungkinan keturunan kalian yang akan kalian hasilkan. Apakah nantinya akan mendapatkan penyakit yang sama? Pastinya anak-anak kalian pun juga akan membawa carrier ya, karena dari salah satu bapak atau ibunya ini juga sudah membawa carrier. Maka kita harus mencari tahu. Tapi di saat kedua-duanya menjadi carrier, peluangnya pun juga akan semakin besar. Peluang untuk menemukan terjadi kelainan pada anaknya nanti pun juga akan semakin besar. Jadi munculnya penyakit tersebut, munculnya kelainan tersebut itu akan semakin besar. Peluangnya itu akan semakin besar. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya. Jadi sebenarnya kita memang was-was sekali untuk yang berhubungan dengan kelainan genetik ini. Tapi kalau kalian memang sudah siap dengan konsekuensinya di masa depan, maka kalian ya bisa menerimanya. Ya, kalian sudah siap untuk menghadapi masa depan tersebut. Jadi bukan berarti saya melarang kalian untuk menikah dengan ini, menikah dengan itu, bukan seperti itu. Tapi kalian memang harus mencari tahu. Kalian harus mencari tahu mengenai bibit dan bobotnya. Karena tadi genetik, sesuatu yang bersifat ini ya gak sesuatu kebiasaan, ini yang bisa kita hilangkan. Karena suatu kebiasaan tersebut kita bisa perbaiki kita bisa perbaiki sehingga menjadi lebih baik lagi. Contoh yang lain, kebiasaan kita pada saat kalian mengambil barang mengambil suatu barang yang jatuh di lantai, contohnya seperti itu. Kalian mengangkatnya, posisinya kalian menjongkok dulu atau langsung bungkuk. Biasanya kita akan langsung bungkuk, langsung ambil saja, itu tidak baik. Itu adalah posisi yang salah. Tapi posisi yang benar adalah kita jongkok dulu. Ya, kita jongkok dulu. Kita posisi jongkok, kita naik, ya kita berdiri lagi. Karena pada saat kita jongkok, maka bebannya itu akan
dititikkan, ya difokuskan adalah bagian tubuh kita, organ tubuh kita yang paling kuat untuk menopang berat ya, untuk menopang beban. Tapi pada saat kita membungkuk, pada saat kita mengambil barang, maka beban itu akan difokuskan pada tulang belakang kita yang di bagian bawah, ya, lumbar 5 kalau nggak salah, ya, lumbar 5. Nah, di lumbar ini, tulang belakang bagian bawah ini, ekor tulang ini ya, tulang ekor ini hanya mampu, nanti kalian bisa cari-cari ya, hanya mampu menahan beban sekian. Tidak sebesar pada beban kalau kita fokuskan di kaki. Nah, ini yang harus kita pintar-pintar untuk memanfaatkan organ tubuh kita. Karena pada saat kita mengambil beban yang berat, tapi kita posisinya salah, yaitu langsung posisi bungkuk tadi, dengan menitik beratkan bebannya kita pada tulang belakang kita, tulang ekor kita, maka ini akan terjadi yang namanya low back pain. Kalian pernah dengar ya yang namanya low back pain? Ya, low back pain. Nah, ini sangat tidak ingin terjadi karena yang namanya low back pain itu juga sakit ya, sakitnya luar biasa. Nah, ini jangan kita biasakan, ya jangan terlalu dibiasakan. Kalau pertama sekali, 2 kali itu kita tidak akan merasa. Tapi kalau terjadi suatu kebiasaan, maka itu baru akan muncul. Ya, lama-kelamaan itu pasti akan terasa sakitnya. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi kita biasakan untuk hidup secara baik, untuk hidup secara normal, secara sehat. Karena suatu kebiasaan tadi, ini kita bisa hilangkan. Jadi kalau kita ingin sehat, maka sugestikan otaknya kita. Saya lupa menyampaikan kemarin statement saya ada sesuatu yang menjanggal di hati saya ya. Kemarin ada yang menanyakan, ada yang bercerita bahwa di mana sesuatu yang menyakitkan itu lebih susah untuk dihilangkan dibandingkan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian saya memberikan suatu jawaban yang terkesan bahwa tidak hanya kamu saja merasakan seperti itu, tapi orang lain juga merasakan. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak menyakitkan ya. Saya tidak bermaksud seperti itu, tapi maksud dari kata-kata saya itu adalah di mana bahwa kamu tidak sendirian. Ya, kalau kamu membutuhkan orang untuk curhat, monggo bisa ke saya, silahkan. Jadi jangan dipendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri muncul penyakit ya. Di sini akan muncul suatu penyakit. Jadi monggo, kalau kalian butuh teman curhat, silakan. Insya Allah saya bersedia mendengarkan apa yang ingin kalian sampaikan. Silakan. Monggo kalau kalian ada yang suatu unek-unek yang ingin disampaikan, ada sesuatu yang berat di hati kalian, monggo kalian bisa menyampaikan ke saya. Atau mungkin kalau kalian ingin butuh seorang yang jauh lebih profesional, di fakultas juga menyediakan ya, ada seorang psikolog yang bisa membantu. Jadi mohon maaf ya kalau ada satu statement saya yang membuat kalian merasa berat gitu ya di hati kalian. Saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi maksud kata-kata saya adalah kalian tidak sendirian ya. Jadi kalian ada teman yang bisa kalian juga jadikan tempat untuk curhat. Ya, bisa ada dosen kalian, dosen PA, atau ke saya pun silakan. Jadi walaupun saya bukan dosen PA kalian, kalau kalian ingin bercerita ke saya, silakan. Ya, saya selalu terbuka. Atau mungkin ke fakultas langsung, ada psikolognya ke sana, silakan. Ya. Jadi sebenarnya biar kalian juga senang ya untuk selama berkuliah ini. Jadi kalian juga tidak terlalu stres ya, sehingga akhirnya akan mengganggu kesehatan kalian. Mungkin kalian pernah mendengar cerita seperti ini. Ini agak muter kemana-mana ya, mohon maaf. Kalian pernah mendengar cerita seperti ini, di mana ada 2 orang, ada perempuan, ada wanita, dan laki-laki. Di mana yang perempuan ini, yang wanita ini, pola hidupnya sangat sehat sekali. Makan makanan pun juga sangat sehat. Ya, punya pola hidupnya sehatnya luar biasa. Tapi yang laki-laki ini pola hidupnya
jauh lebih tidak sehat dibandingkan yang perempuan suka ngerokok, minum dan lain sebagainya, ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata di masa mendatang selanjutnya, yang perempuan ini terkena penyakit, kalau tidak salah ingat ceritanya itu adalah kanker atau tumor. Sedangkan yang pria ini masih sehatnya luar biasa. Kalian tahu kenapa? Padahal yang perempuan ini pola hidupnya luar biasa sehat. Sedangkan yang pria luar biasa tidak sehat. Ya, bisa kita kan tidak sehat sekali ya kalau kita bandingkan dengan yang wanita. Sehingga yang wanita pun ini juga istilahnya iri gitu ya. Istilahnya iri, kenapa saya yang hidupnya sehat ini, tapi kok malah kena penyakit. Sedangkan yang pola hidupnya yang tidak sehat, ini malah tidak terkena penyakit. Jawabannya ada di mana? Yaitu sugesti. Jawabannya ini adalah sugesti. Jadi bermain di otak kalian. Di saat kalian membahagiakan diri kalian, maka badan pun juga akan ikut bahagia. Jadi energi-energi positif pun juga akan masuk ke tubuh kalian. Tapi yang wanita ini selalu fokus bagaimana caranya dia akan agar sehat terus. Sehingga ya mereka terlalu fokus ya untuk memilih makanannya, jadi tidak bisa untuk ini dan itu. Jadi terlalu kaku istilahnya, ya kaku. Sehingga tidak menikmati hidupnya. Jadi wanita ini tidak menikmati hidupnya sama sekali. Ya, jadi mereka orang ini terlalu fokus untuk ya agar sehat bagaimana caranya. Sedangkan kalau yang pria ini ya menikmati hidupnya. Ya. Jadi kalian pernah dengar istilah you only live once. Ya. Mungkin menggunakan konsep seperti itu. Jadi ya yang penting bahagia sekarang karena hidup cuma sekali. Jadi benar-benar di-push untuk bahagia. Ya. Jadi akhirnya yang pria ini sehat, sedangkan yang wanita ini terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya agar tetap sehat, akhirnya malah terkena yang namanya penyakit kanker atau tumor itu. Nah di sini kalian bisa ambil satu hal yang positif ya, di mana memang sugesti itu berperan penting bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin kalian pernah mendengarkan cerita-cerita yang lain lagi mengenai sugesti-sugesti ini. Dimana pada saat kita mengatur otak kita untuk berpikir positif, maka tubuh kita pun juga akan positif. Tapi di saat kita berpikir sesuatu yang negatif, maka energi pun kita akan menyerapnya energi yang negatif. Mungkin kalian juga pernah mendengar Tai Chi ya. Tai Chi kan juga untuk mengumpulkan energi positif pada tubuh kita. Nah ini adalah salah satu caranya itu. Mengarahkan bagaimana kita untuk menjadi seorang yang positif. Jadi sugesti otak kalian untuk positif. Di saat kita positif, maka tubuh kita pun juga akan sehat. Tapi bukan berarti kalian langsung hidupnya nggak sehat ya. Ini cuma perbandingan aja. Jadi cerita ini memang untuk memperlihatkan bagaimana peran dari sugesti. Jadi bukan berarti kalian langsung merokok, kemudian kalian minum, narkoba dan lain sebagainya. Bukan berarti seperti itu. Ya, ini hanya melihatkan bagaimana peran sugesti, peran otak kita untuk mengatur kesehatan tubuh kita. Kalian merasa ada yang mengganjal di hati kalian, mengganjal di kepala kalian, silahkan kalian bisa ceritakan. Jadi seenggaknya biar bebannya itu berkurang. Ya. Beban di pundak kalian itu, beban di hati kalian, beban di kepala kalian itu semakin berkurang. Jadi harapannya kalian tidak melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Gitu. Monggo, kalau kalian ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, silakan. Jangan takut ya, kalian jangan takut untuk bertemu dengan dosen PA. Karena memang tugasnya dosen PA itu adalah mendampingi kalian. Jadi tidak hanya yang bersifat akademik dan lainnya pun itu juga akan didampingi oleh dosen PA kalian. Oke, monggo kalau ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini nanti kalian bisa baca-baca sendiri ya. Di sini penyebabnya ini kalian bisa lihat karena gen, kemudian karena memang paparan ya, lingkungan yang tidak sehat pun juga akan menyebabkan tubuh kita jadi tidak sehat. Seperti daerah yang terkontaminasi itu pastinya kita akan dilarang untuk tinggal di sekitaran lingkungan tersebut gitu ya. Karena itu akan berdampak buruk pada tubuh kita. Seperti Chernobyl, kalian pernah dengar ya? Untuk kasusnya Chernobyl.
Chernobyl kan sampai sekarang tidak boleh ditinggali oleh manusia. Jadi masih ya, lahan kosong gitu ya. Jadi menjadi tempat yang mengerikan kalau kalian bisa lihat gambar-gambarnya itu benar-benar tidak ada manusia yang diperbolehkan mendekati daerah tersebut karena nuklirnya ya apa istilahnya paparan nuklirnya itu masih keras di sana, jadi memang agak susah untuk dihilangkan. Maka dari itu di Indonesia kan sebenarnya ingin membangun ya, sebenarnya sudah ada, sepertinya sudah ada tempat untuk membangun pertimbangan pembangunan dari nuklir ini. Oke. Tapi karena memang teknologinya kita itu belum secanggih Jepang dan juga Rusia ya untuk menangani nuklir ini. Karena kita juga harus mempertimbangkan resiko-risikonya. Kayak di Jepang kan mereka juga mempertimbangkan ya, karena negaranya gampang gempa, maka di Indonesia pun juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Karena kalau kita tidak mempertimbangkan ya asal bangun saja untuk perkembangan nuklir tersebut ini malah akan berdampak buruk takutnya kalau terjadi sesuatu yang di luar kendali kita. Maka dari itu sampai sekarang pun kita belum mengembangkan ya nuklir untuk di Indonesia. Kalau Indonesia akan dikembangkan nuklir, maka negara-negara lain pun sebenarnya juga akan takut ya pada Indonesia. Tapi karena memang kita teknologinya belum semaju negara berkembang, maka kita tahan saja dulu. Karena sekarang listrik pun kita juga masih menggunakan batu bara ya. Batu bara itu adalah sumber listrik kita. Tapi kalau kita sudah beralih ke nuklir, maka biayanya itu juga akan jauh lebih murah. Kalau kita menggunakan bahan bakunya listrik itu dari nuklir yang biasanya ada yang mengatakan bahwa biayanya itu akan jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan batu bara, suatu bahan yang tidak bisa kita perbaharui. Makanya karena kita belum bisa mengendalikan risikonya, maka kita belum berani untuk mengembangkan nuklir di Indonesia karena dampaknya itu sangat luar biasa. Lingkungannya itu juga akan luar biasa tercemar. Saat lingkungannya tercemar, maka makhluk hidup dan biota-biotanya pun juga akan terganggu. Manusianya pun juga akan terganggu. Paparan dari nuklir ini juga menyebabkan kelainan genetik ya. Kalau kalian perhatikan, ada beberapa kelainan genetik pada orang-orang yang terkena paparan dari nuklir ini. Mungkin kalian bisa cari-cari ya dampak dari paparan nuklir tersebut. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini, minggu depan kalian ujian ya. Untuk soalnya saya juga kurang tahu, karena saya juga belum menyetorkan soal ke koordinatornya. Untuk sifatnya juga saya belum tahu, tapi kalian siap-siap saja untuk close book. Sekarang kita akan luring. Jadi kemungkinan besar akan close book. Tapi nanti saya serahkan ke tim untuk mata kuliah ini. Apakah nanti sistemnya open atau close. Karena koordinator untuk mata kuliah ini juga bukan saya, jadi saya hanya menyerahkan soal saja. Kalau diterima akan dimasukkan, kalau tidak berarti soalnya juga tidak akan dikeluarkan untuk ujian nanti. Karena kan setiap dosen akan menyerahkan soal, nanti akan dipilih mana yang bisa mewakilkan untuk semua materi. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini. Jadi kalian bisa baca-baca sendiri ya, bab dari untuk terjadi pada tubuh kita. Insya Allah sudah saya share ya di VLN. Nanti kalian bisa buka-buka, dicek lagi VLN-nya. Saya cek lagi VLN-nya mengenai materinya. Kalau belum ada, maka kalian bisa sampaikan saya kalau ada materi yang belum masuk. Kemarin saya janji ya memasukkan materi tambahan. Nanti deh ya, saya
masukkan ke VLN. Jadi nanti kalian bisa baca-baca mengenai materi tambahan tersebut. Itu materi dari bukunya Silverthorne. Kalian bisa baca-baca mengenai sesi 2 ini. Ya, kalian bisa fokuskan. Waalaikumsalam. Jadi kalian bisa fokuskan untuk belajar pada materi sesi 2. Karena itu insya Allah materi sesi 2 saja yang akan dikeluarkan pada UAS. Jadi kalian tidak perlu belajar dari sesi 1. Nanti kalau ada perubahan akan saya sampaikan lagi. Oke, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya, karena presensi hanya dibuka sampai dengan jam 6. Sesuai dengan waktunya, waktu perkuliahan. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau ada yang disampaikan, silakan. Sebelum saya, oke Bayu, monggo. Kalian langsung interupsi saja ya, karena saya juga tidak melihat kalian raise hand atau tidak. Monggo, Bayu, silakan kalau ditanyakan. Izin bertanya Bu, mengenai ujian. Jadi kan kalau ujian daring kemarin ada yang sifatnya open book gitu. Nah kalau misalnya ujian luring itu ada open book juga nggak Bu? Apa cuman semuanya tuh close book? Dan misalnya ada open book, apa aja tuh yang boleh dilihat Bu? Benar, Bayu suaramu saya tidak terdengar. Tes. Oke. Jadi menanya tentang ujian Bu. Jadi kan kalau ujian kemarin pas ujian daring kan ada yang sifatnya open book. Nah kalau ujian luring besok ini apakah ada yang open book juga apa close book semua Bu? Dan semisal ada, kalau misalnya ada open book apa aja tuh Bu yang boleh dilihat gitu? Oke. Kalau kalian sifatnya close book berarti kalian tidak boleh bawa apa ya? Tidak boleh membawa apapun. Sedangkan kalau open book tidak boleh. Oke, kalau umpamanya sifatnya open, nah di sini ya open book. Apalagi kalau kata-katanya open book. Kalau open note berarti kalian harus membuatkan note-nya. Ya, kalian buatkan note-nya. Kalian biasanya kalau kalian diminta untuk buat note 1 lembar A4 putih ya, 1 lembar A4 putih. Ini pintar-pintarnya kalian menyiasati, memanfaatkan space dari 1 lembar kertas tersebut. Jadi kalian hanya bisa memanfaatkan 1 lembar itu ya, halaman bolak-balik jadi 2 halaman. Tapi kalau sifatnya open book, nah ini kalian harus hati-hati. Yang diperbolehkan hanya buku ya. Di sini buku. Jadi kalau kalian membawa slide, maka slide tersebut kalian harus jilid jadi 1. Kok Bu, kok pulang duluan? Waalaikumsalam. Oke, jadi kalian harus menjilidnya menjadi 1 ya, kalian jilid jadi 1. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu kalian jilid jadi 1. Atau mungkin di sesi 2 ini ya, sesi 2 ini. Jadi kalian jangan per slide, jangan kalian print itu per pertemuan. Ya per pertemuan ya berarti ya, per slide itu. Jangan seperti itu. Jadi kalau kalian print semua, kemudian kalian jilid jadi 1. Jadi dari pertemuan 9, 10, 11 sampai dengan pertemuan 15 itu kalian jadikan jilid jadi 1. Maka itu dikatakan buku. Tapi kalau kalian membawanya per slide gitu ya, per pertemuan, maka itu tidak boleh. Ya, kalian akan ditarik, slide kalian itu akan ditarik. Maka kalau sifatnya open book, kalian nggak apa-apa, kalian print saja slide-nya kalian, kemudian kalian jilid jadi 1. Ya, kalian jepret jadi 1. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan buku. Jadi harus hati-hati. Kalau open slide baru kalian boleh membawanya per slide. Tapi kalau open book, maka kalian harus jilid jadi 1. Karena namanya buku ya, namanya buku. Berarti jadi 1 kesatuan. Bukan per slide gitulah ya, bukan per pertemuan ya materinya. Kalau ada lagi yang ditanyakan, silakan. Jadi nanti cek lagi ya. Biasanya dari panitia itu akan memberikan listnya. Ya, panitia akan memberikan listnya.
mata kuliah apa, sifatnya seperti apa, open buka, close buka, atau yang lainnya. Jadi kalian perhatikan sifat dari setiap ujian. Monggo, Bayu. Mau nanya lagi, Bu. Kan tadi ada yang sifatnya open notes kan, Bu. Itu apakah boleh kita ngeprint catatan temen nggak, Bu? Nggak boleh. Nanti biasanya kalau sistem sebelumnya ya, dari sebelum kita masuk pada masa daring ini, itu biasanya akan dicek. Kemudian akan mendapatkan stempel dari recording. Jadi ada quality control ya, untuk melihat apakah itu benar tulisannya kalian atau tidak. Ya, memang harus hati-hati lagi pada saat kalian menyiapkan untuk ujian nanti. Jadi kerjakan sendiri saja. Walaupun kalian menyontoh punya teman kalian, tulis sendiri. Kalian tulis sendiri mengenai isi dari note kalian. Jadi quality control-nya nanti ada panitianya. Panitia nanti akan menyortir. Jadi sampling lah ya. Kita akan sampling melihat mana yang benar-benar tulis sendiri, mana yang tidak. Oh, kalau ada lagi yang ditanyakan. Ada lagi, Bayu? Tanyakan? Enggak, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, sebentar saya. Oh, monggo Bayu, silahkan. Izin. Ini perdananya kalian ya? Iya, Bu. Izin tanya lagi. Saya mau nanya ini, seberapa maksudnya tuh kayak nilai UAS nih seberapa pengaruhnya, Bu, sama nilai di akhir kita? Soalnya kayak saya ngerasa ini ya, kalau ujian nanti tuh masih nggak kepikiran gitu yang mau diisi apaan. Soalnya ya dari pelajaran dari ini kalau saya pribadi ada yang masuk di bisa dipahami, ada yang enggak gitu kan, Bu. Jadi saya pengen tahu berapa besar sih yang pengaruh UAS nih terhadap nilai akhir, Bu. Sebenarnya pada awal pertemuan perkuliahan itu kalian akan disampaikan mengenai porsi ya, porsi dari setiap penilaian. Jadi nanti ada seperti tugas, UTS, tugas 2 gitu dan UAS. Itu kalian juga sudah diperlihatkan. Dan untuk biologi ini sepertinya bobot tinggi ya, 35%. Di saat kalian maksimum yang akan kalian dapatkan itu adalah 65%. Dan kalau kalian cek pada buku pedoman pendidikan, itu kalian akan melihat bahwa 65, saya lupa, C+ kalau tidak salah. Jadi maksimum yang kalian dapatkan itu adalah C+. Ya kalau beruntung kalian bisa mendapatkan B. Jadi yang paling maksimum kalian bisa dapatkan dengan effort yang luar biasa, berarti tugas kalian harus 100, kalian juga kalian harus dapatkan 100, maka kalian bisa mendapatkan B. Maka ya itu yang paling mentok ya, itu nilai kalian yang paling mentok adalah B. Tapi paling sering saya lihat kalau tidak mengikuti UAS adalah C+. Kalau peraturan dulu, peraturan sebelumnya, di saat kalian tidak mengikuti UAS, kalian akan mendapatkan nilai E. Jadi langsung nilai kalian itu adalah E. Jadi kalian nggak apa-apa, nggak masalah kalau tidak mengikuti UTS. Tapi pada saat kalian tidak mengikuti UAS, ini adalah final kesimpulannya. Ya, final decision ya, final decision ya. Jadi kalau kalian tidak mengikuti UAS, maka kalian akan mendapatkan E. Tapi seingat saya untuk peraturan yang sekarang, walaupun kalian tidak mengikuti UAS, berarti kalian hanya kehilangan 35% bobot nilai kalian dari skala 100 tersebut. Maka kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, maka ikuti saja semua ujian yang diberikan. Baik UTS, UAS, kemudian tugas-tugas yang diberikan itu juga dilakukan. Jadi dari tugas-tugas ini sebenarnya meningkatkan pemahaman kalian ya. Jadi kalau kalian merasa selama daring ini tidak paham terhadap materi yang disampaikan, maka dari tugas ini kalian harus mencoba untuk menggali lebih lagi.
Karena kalian mahasiswa di sini ya. Namanya mahasiswa itu adalah seorang yang aktif sendiri, ya, yang aktif untuk mencari ilmunya sendiri. Ya, kalian adalah orang yang proaktif. Ya, kalian proaktif untuk menggali-gali lagi mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi dari latihannya coba kalian gali lagi, kemudian dari materi-materi dari latihan tugas itu kalian gali lagi, kemudian dari materi-materinya coba kalian review lagi. Kalian review, kemudian kalau ada yang tidak dipahami, bisa kalian tanyakan lagi ke dosennya. Ya, kalian bisa tanyakan lagi ke dosennya atau kalian tanyakan dulu. Kalian tanyakan dulu ke teman kalian. Siapa tahu ada yang paham terhadap materi tersebut. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi di sini kalian harus tahu ya. Izin bertanya, Bu. Monggo, silahkan. Bu, saya izin bertanya. Untuk pada saat UAS, Bu, misal kami kurang, apakah hasil UAS itu ditunjukkan, Bu, hasil akhirnya, supaya misal kami kurang puas dalam hasilnya, misal tidak mencukupi untuk B minimal gitu, apakah ada perbaikan gitu, Bu? Sepengetahuan saya untuk remedi ya, misalnya remedi. Untuk remedi di TI ini belum ada aturannya. Jadi belum ada sistem untuk yang mengatasi untuk yang bersifat remedi tadi. Jadi kalau kalian ingin melakukan perbaikan nilai, yang kalian bisa lakukan itu adalah kalian mengikuti SP atau kalian mengulang lagi mata kuliah tersebut. Jadi kalau di TI ini, sepengetahuan saya belum ada sistem remedi. Maka effortnya kalian optimalkan. Effortnya kalian optimalkan untuk sesi 1 dan juga sesi 2. Tugas 1, tugas 2, UTS, dan juga UAS yang kalian optimalkan effortnya kalian. Karena kalau kalian tidak puas terhadap hasil akhirnya, maka mau tidak mau kalian harus mengikuti SP. Atau kalian mengulang di semester selanjutnya. Kalau belum ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Berarti itu, Bu, ya. Berarti apakah sudah hampir dipastikan itu Bu? Ada yang close book begitu, Bu? Soalnya, gimana? Apakah besok itu sudah dipastikan ada yang close book begitu, Bu? Karena saya sendiri, Bu, ya, itu dari yang UAS semester 1 itu, Bu, itu kan UAS daring, Bu. Itu kan sambil belajar, tapi kalau misal tidak kan masih ada apa, Bu, seperti slide-nya dari Bapak Ibu guru dosen gitu, Bu. Jadi lebih bisa mudah gitu, Bu. Tapi kan kalau kelas book berarti itu, Bu, ya, maksimal harus yang notes tadi, Bu. Oke. Ini salah satu alasan mengapa kita melakukan luring, ya. Mengapa akhirnya kita melakukan luring. Kenapa 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir ini kita melakukan daring karena memang ada keterbatasan tersebut. Sehingga akhirnya kalian diberikan ujian pun secara daring. Maka pada saat ujian pun itu kalian diberikan kelonggaran yang luar biasa untuk mencari jawaban. Bisa kalian open friend maupun open Google dan lain sebagainya, itu sangat terbuka. Sehingga pada saat kalian ujian pun, jadi walaupun kalian tadi ya, kata Dava juga mengatakan bahwa sudah berusaha untuk melakukan yang namanya close book. Tapi karena ada kesempatan untuk open, maka akhirnya effortnya kita pun juga akan kurang untuk melakukan yang namanya close book tadi. Karena slide-nya pun terbuka, Google-nya pun juga terbuka, kita bisa cari jawabannya, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya karena kita merasa ada opsi untuk mencari jawaban seperti itu, sekarang kita akan mencoba untuk luring. Di saat luring, close book, maka di sini kalian diminta untuk effortnya itu akan jauh lebih besar lagi. Untuk membaca, untuk memahami, dan lain sebagainya.
Sehingga harapannya kalian pun juga akan jauh lebih paham terhadap materi yang kalian pelajari. Jadi kalian sudah tidak lagi bergantung pada yang namanya internet. Kalian tidak bisa bergantung lagi dengan yang namanya buku dan juga slide. Jadi kalau sifatnya sudah close ini biasanya untuk biologi ini biasanya close ya. Close ini kalian akan, sepengetahuannya saya sebelumnya, untuk yang biologi ini biasanya akan dilakukan secara close ya. Jadi kalian pun juga akan dipaksa untuk mempelajari mengenai materi-materi yang sudah kalian dapatkan. Sehingga kalian tidak perlu lagi bergantung pada internet, bergantung pada teman kalian, dan lain sebagainya. Jadi di sini kalian benar-benar fokuskan pada diri kalian sendiri. Kalian mengoptimalkan, memaksimalkan effortnya kalian. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi kalian siap-siap saja ya. Kalian siap-siap saja untuk yang sifatnya close book. Kalau close book berarti benar-benar tutup. Kalian tidak bisa membuka buku. Kalian tidak boleh membawa buku. Kalian tidak boleh membawa gadget. Ya, kalian tidak boleh membawa apapun. Yang kalian boleh bawa hanya tulis KRS. Ingat saya seperti itu. Ya. Jadi jangan mencoba melakukan suatu hal yang aneh-aneh ya. Karena di saat kalian ketahuan melakukan suatu hal yang aneh, kemungkinan besar yang paling berat itu adalah kalian akan digugurkan terhadap mata kuliah tersebut. Jadi kalian sesuaikan saja ujiannya dengan sifat yang diberikan. Monggo kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Permisi Bu Tin, izin bertanya Bu. Monggo. Bu, apakah untuk biologi ini ada kisi-kisi khusus untuk materi yang akan dikeluarkan pada waktu UAS biologi itu Bu? Oke. Kisi-kisi dari saya pastinya semua materi pasti akan berpeluang untuk dikeluarkan pada soal ujian. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya belum menyerahkan soal ke koordinator. Jadi saya juga belum tahu untuk soal UASnya nanti akan seperti apa. Jadi kalian pelajari saja semua materi sesi 2 yang sudah kalian dapatkan. Nah, itu kalian pasti akan keluar. Ya, yang kalian akan pelajari itu akan keluar pada ujian nanti. Jadi semua materi itu berpeluang untuk dikeluarkan pada saat UAS. Ya. Jadi untuk kisi-kisi sekarang yaitu ya materi yang sudah kalian dapatkan sesi 2 ini, monggo bisa kalian pelajari. Ya, kalian persiapkan untuk UAS nanti. Oh, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu, Jadi belajar saja ya. Kalau untuk kertas jawabannya sendiri, biasanya kalau luring gitu disediakan atau kami yang bawa, Bu? Disediakan, nanti akan disediakan kertasnya. Jadi kalian hanya membawa alat tulis saja ya, pensil, pulpen, dan juga tip X mungkin. Nah itu, karena akan ada pengawas yang mengawasi setiap gerak-gerik kalian. Jadi sebisa mungkin kalian bawa sendiri-sendiri ya alat tulisnya. Jadi jangan sampai pinjam-pinjam dengan yang teman yang lainnya. Karena itu akan berbahaya. Kalian akan dicurigai melakukan suatu aktivitas yang tidak diinginkan. Nah, kalau seperti itu nanti jawaban kalian akan ditarik. Kalau jawaban kalian ditarik berarti UAS kalian akan gugur. Ya, gitu. Jadi harus hati-hati pada saat ujian nanti. Oh, kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Semoga sukses ujian kalian, semoga mendapatkan hasil yang paling kalian inginkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Saya izin live duluan ya. Terima kasih.